Ada apa di balik proyek moderasi beragama? Istilah moderasi Islam atau Islam moderat merupakan istilah politik untuk melawan Islam. Kemunculan moderasi Islam tidak bisa dipisahkan dari agenda War on Terrorism yang digaungkan Amerika Serikat setelah peristiwa peledakan gedung World Trade Center tahun 2001. Hakikat moderasi Islam dapat dipahami salah satunya dari sebuah buku yang dikeluarkan Rand Corporation berjudul Building Moderate Muslim Network pada bab 5 tentang Roadmap for Moderate Network Building in the Muslim World. Peta jalan untuk membangun jaringan moderat di dunia muslim. Dalam salah satu anak judulnya dijelaskan tentang karakteristik muslim moderat, karakteristik of moderate muslim. Angel Rabasa, Cheryl Bernard et al. Dalam bukunya Building Moderate Muslim Network, Rand Corporation, halaman 66 menyampaikan jika Muslim moderat adalah orang yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan-gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, dan menerima sumber-sumber hukum non-sektarian, serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Siapa saja yang mencermati makna, penggagas, dan praktik moderasi Islam dapat melihat beberapa tujuan dari moderasi Islam. Pertama, deislamisasi, yakni merusak ajaran Islam, khususnya ajaran yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sekuler, liberal, dan kepentingan Barat. Moderasi Islam ditujukan untuk mengubah ketetapan dan hukum pada perkara yang sudah mujma' alaihi. Akibatnya, mereka menolak formalisasi syariah dalam ranah negara. Mereka juga menerima pemikiran orang kafir semacam demokrasi liberal sekuler yang nyata-nyata bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Kedua, menguatkan Islam ala Barat, yaitu agar umat Islam menerima demokrasi, sekularisme, liberalisme, HAM, dan pandangan menyimpang versi Barat. Dengan kata lain, tujuan moderasi agama adalah mengubah pandangan dan hukum Islam yang berseberangan dengan pandangan dan hukum Barat agar sejalan dengan pandangan dan sistem hukum mereka. Ketiga, mengokohkan eksistensi kapitalisme dan imperialisme Barat. Tak bisa dipungkiri, kesadaran manusia akan kerusakan akibat penerapan sistem kapitalisme di seluruh dunia semakin lama semakin membesar. Sistem ini nyata-nyata gagal menjadi penyangga kehidupan umat manusia. Tidak ada lagi pilihan bagi manusia selain kembali pada ajaran yang benar dan fitrah, yakni Islam. Moderasi Islam digagas negara kafir imperialis, diusung penguasa antek dan dijajakan oleh begundal-begundalnya. Sejatinya ditujukan untuk mempertahankan eksistensi kapitalisme, liberalisme, dan penjajahan mereka atas dunia Islam. Keempat, moderasi Islam juga diarahkan untuk menghalang-halangi dan melawan perjuangan penegakan syariat Islam dalam institusi negara khilafah. Nampak jelas dari perkataan dan perbuatan mereka yang terus-menerus memusuhi setiap upaya kaum muslim menegakkan syariat Islam dan khilafah dengan mengatasnamakan perang melawan radikalisme. Alhasil, moderasi Islam dengan segala bentuknya harus dilawan, sebab moderasi Islam hakikatnya adalah upaya menghancurkan eksistensi dan kemurnian Islam serta mengubah cara beragama kaum muslim sesuai dengan arahan dan keinginan negara kafir imperialis.